Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar semuanya? Semoga para pemirsa sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya di channel Estungkara Jagat. Yang kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk ngobrolin tentang mafia tanah yang masih saja marak terjadi. Pemirsa, tanah memiliki arti yang sangat penting bagi manusia. Selain tempat bermukim, tanah juga memiliki nilai ekonomi yang menjadi sumber penghidupan bagi manusia. Bahkan, tanah memiliki nilai sakral dan religius. Kemudian, seiring dengan perkembangan manusia dan meningkatnya kegiatan perekonomian, kebutuhan atas tanah semakin meningkat dan nilai tanah juga semakin tinggi. Untuk menciptakan ketenangan dan pengakuan sah oleh negara akan kepemilikan tanah oleh masyarakat, diterbitkanlah sertifikat tanah. Kepemilikan sertifikat tanah ini bermanfaat bagi pemiliknya ya pemirsa. Entah itu secara pribadi, secara sosial juga berguna sebagai upaya meminimalisir pergerakan mafia tanah yang sangat merugikan orang. Mafia tanah ini sendiri adalah individu atau kelompok atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menghambat pelaksanaan penanganan kasus pertanahan. Dampak praktek mafia tanah ini sangat besar pemirsa, yaitu menghambat pembangunan dengan berbagai dalih dan cara seperti mengajukan gugatan ke pengadilan negeri tentang suatu objek bidang tanah, proyek pembangunan, menghambat investor, kepastian hukum menjadi mahal bagi individu, kelompok, atau badan hukum, atau bahkan menimbulkan kerugian bagi korbannya. Modusnya banyak sekali pemirsa, diantaranya yaitu memalsukan dokumen dan sertifikat tanah, mencari legalitas tertentu di pengadilan, merekayasa perkara, bekerja sama dengan oknum aparat untuk mendapatkan mendapatkan legalitas gitu ya, atau menghilangkan warkah tanah, menghilangkan patok tanda batas tanah, mengajukan permohonan sertifikat pengganti dengan dalih hilang, padahal sertifikat tersebut pemirsa masih ada dan masih dipegang oleh pemiliknya atau orang lain. Tak jarang kejahatan terkait sertifikat tanah palsu ini menimbulkan konflik di masyarakat. Tercatat selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2020, ATR BPN telah menangani 185 kasus pertanahan yang terindikasi adanya mafia tanah. Sementara sepanjang Januari sampai Oktober tahun 2021, Satgas mafia tanah telah menangani sebanyak 69 perkara mafia tanah dengan 61 orang ditetapkan sebagai tersangka. Upaya-upaya meminimalisir kasus mafia tanah ini menjadi PR kita bersama ya teman-teman ya. Pemerintah sudah membentuk satuan tugas pencegahan dan pemberantasan mafia tanah, baik di tingkat kementerian, kantor wilayah, dan kantor pertanahan di daerah-daerah. Langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah diantaranya yang pertama itu ya penguatan payung hukum dalam rangka pemberantasan mafia tanah. Terus yang kedua yaitu sosialisasi dan komunikasi hukum baik antar lembaga terkait maupun kepada masyarakat, sehingga akan timbul persamaan persepsi mengenai mafia tanah ini ya. Terus yang ketiga yaitu melibatkan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap
tindakan-tindakan yang memiliki indikasi sebagai mafia tanah dan menerapkan sanksi yang tidak tebang pilih terhadap mereka yang telah memiliki bukti yang kuat sebagai mafia tanah. Kita juga harus aktif mengurangi gerak praktek mafia tanah ini, pemirsa. Salah satu contohnya yaitu mengecek fisik lahan atau bayar pajak tanah, terus melakukan pengurusan tanah sendiri tanpa menguasakan ke orang lain untuk menghindari penipuan terhadap sertifikat tanah. Terus selanjutnya melakukan pengecekan terhadap tanah yang akan ditransaksikan melalui PPAT atau langsung mengecek lewat aplikasi dari BPN, yaitu namanya Sentuh Tanahku dan lain-lain. Oke pemirsa, itulah hal-hal yang bisa saya sampaikan dalam konten saya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Estungkara Jagat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.